Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Anwar dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana setelah 12 sesi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan dulu mungkin? Karena kita sudah masuk model ya, modeling yang kita kerjakan kemarin di minggu lalu ada klasifikasi sama regresi, klasifikasi sama klasifikasi sama regresi yang mungkin digunakan Bapak Ibu di proyeknya masing-masing. Ada pertanyaan? Saya bertanya bisa Pak Anwar. Boleh silakan Bu. Ini terkait penggunaan regresi, kemudian ada algoritma lain, kemarin klasifikasi. Saya agak masih belum bisa membedakan mana misalkan data yang harus menggunakan regresi, mana yang decision tree misalkan. Pertama mungkin begini dulu Ibu Nurfaliza. Jadi kita mengelompokkannya yang dipilih itu klasifikasi atau regresi dulu. Jadi kalau kita punya data yang kita prediksi itu kategori, misalnya kelas A atau kelas B, penyakit A atau penyakit B, kemudian kondisi misalnya cuaca hujan panas, itu kita memilih metodenya atau approach-nya atau pendekatannya itu klasifikasi. Tapi kalau kita berhadapan dengan data yang nilai yang kita prediksi itu bilangan real continuous seperti harga saham, harga sembako misalnya, kemudian nilai tukar uang rupiah ke dolar, dolar ke rupiah. Nah, itu kan yang kita prediksi numerik ya, sebuah bilangan yang continuous. Kita menggunakan regresi. Nah, setelah kita memilih klasifikasi atau regresi, baru kita mencoba metode di klasifikasi. Kita punya banyak metode yang bisa kita gunakan, mulai dari kemarin ya ada SVM, kemudian decision tree, kemudian ada random forest, kemudian ada logistic regression. Nah, logistic regression itu unik ya, namanya regression tapi metodenya untuk klasifikasi gitu. Kemudian ada lagi misalnya multi-layer perceptron atau ANN ya, artificial neural network. Kemudian ada naive bayes dan seterusnya. Nah, itu kalau kita sudah menentukan klasifikasi, kita akan mencoba beberapa metode tadi ya, KNN termasuk KNN. Nah, jadi kita nanti dari sekian metode yang kita coba itu akan kita pilih yang terbaik. Nah, begitu juga dengan regresi. Ketika kita sudah memilih regresi, kita mencari metode yang terbaik di antara metode-metode regresi. Ya, kemarin untuk metode regresi ada linear regression, kemudian ada multiple linear regression. Sebenarnya linear regression itu sama multiple itu approach-nya sama ya, menggunakan polinomial derajat satu atau linear. Tapi kalau yang linear regression itu variabelnya cuma satu. Fitur yang kita pakai untuk regresi cuma satu. Nah, sedangkan kalau multiple itu kita bisa punya banyak fitur. Terserah bisa dua, tiga atau semua fiturnya kita gunakan. Terus ada decision tree regressor, kemudian ada SVR support vector regressor, random forest regressor, multiple layer perceptron regressor atau ANN itu juga ada. Nah, jadi kita pertama memilih dulu ketika sudah berhadapan dengan data, kita pilih approach-nya dulu, regresi atau klasifikasi. Nah, nanti setelah itu baru kita cari metode yang terbaik di antara kedua approach tadi. Nah, jadi kalau di compare antara regresi atau decision tree itu nggak to apple to apple. Yang satu pendekatan, yang satu metode gitu ya. Jadi kita kalau memilih klasifikasi atau regresi dulu. Atau nanti kita bahas ada clustering. Nah, klasifikasi atau clustering dulu atau regresi dulu. Nah, itu dari ketiga itu kita pilih yang mana. Baru nanti kita milih metodenya di antara kelompok tadi. Kemarin mungkin saya yang sedikit ini ya, pemahaman saya regresi itu masuk ke algoritma metodenya. Ya, nah jadi regresi itu jatuhnya dia approach pendekatan. Jadi pendekatannya kita akan memprediksi bilangan numerik continuous. Nah, itu regresi. Baik Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan lagi gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita akan masuk ke modeling yang ketiga yaitu clustering. Ini juga masuk dalam kategori approach ya, pendekatan. Jadi kemarin kita punya pendekatan klasifikasi, ada regresi. Nah, itu kemarin kita sudah bahas klasifikasi untuk memprediksi kategori, regresi untuk memprediksi bilangan continuous. Nah, sekarang kita punya clustering, model clustering. Model clustering itu tidak digunakan untuk memprediksi karena dia sifatnya bukan supervised. Jadi tidak ada label di dalam data training. Clustering digunakan untuk mengcluster ya, mengelompokkan data secara otomatis tanpa label gitu. Karena dia ini masuk dalam kategori unsupervised. Jadi tidak ada label khusus pada setiap data atau setiap record yang kita punya. Pokoknya given sebuah kumpulan data atau dataset ya, lalu kita akan membuat cluster. Cluster adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari sekian anggota, sekian elemen. Untuk cluster sendiri itu tidak ada namanya, paling cuma indeks cluster 0, cluster 1, cluster 2. Nah, jadi gitu. Pengelompokan secara unsupervised tanpa kita berikan secara eksplisit label ini dia masuk cluster mana atau masuk kelompok mana. Nanti di dalam clustering sendiri, approach clustering juga ada beberapa metode, di antaranya ada K-means yang paling populer, ada hierarchical clustering, kemudian ada DB-scan. Oke, yang satu based on jarak. Jadi
kalau K-means itu filosofinya adalah jarak. Bagaimana cara membuat cluster adalah menggunakan jarak ya sebagai metrik. Kalau hierarki ya nanti hierarki dia berdasarkan nilai atribut. Kemudian kalau yang satunya di Biscan itu density base. DB-nya itu density base gitu ya. Sebenarnya algoritma clustering ada banyak lagi ya. Ada Gaussian mixture model atau GMM, kemudian ada tree clustering, random forest clustering itu juga ada. Tapi mungkin yang kita bahas 3 ini aja nanti di dalam sesi ini. Nanti untuk next algoritma yang lain Bapak Ibu bisa explore sendiri. Oke, saya share ya. Saya share untuk PPT-nya dulu. Nanti kita juga ada hands-on modul untuk kita coba gitu. Nah, oke, ini kita akan belajar clustering ya. Di sini kita masuk ke kategori yang kedua yaitu unsupervised. Kemarin kita di sini modeling yang supervised menggunakan klasifikasi dan regresi. Jadi masuk ke kategori supervised. Approach-nya ada klasifikasi, ada regresi. Klasifikasi punya ada metode, regresi juga ada metode. Nah, salah satu di antara unsupervised learning, ya, unsupervised machine learning itu clustering. Salah dua adalah dimensionality reduction. Nah, dan seterusnya. Banyak ya. Nah, reinforcement learning mungkin dulu saya pernah intro. Ini adalah learning by reward ya, by reward dan punishment. Supervised itu diberikan label ya secara eksplisit di setiap data. Unsupervised tidak ada label, dia akan belajar sendiri sesuai dengan tujuan belajarnya. Nah, reinforcement ini belajar by reward and punishment. Jadi kalau dia pokoknya disuruh belajar, disuruh membuat ini ya, sistem belajar, nanti ketika dia sukses ya mendapati sebuah capaian dia dapat reward. Tapi kalau dia misalnya fail mendapatkan sesuatu yang harus dihindari dia akan diberikan punishment. Contohnya kayak robot ya. Robot kita minta dia untuk path planning ya dari suatu titik A atau start ke titik B atau finish. Nah itu dia selama membuat path itu yang dia plan itu kalau ketemu misalnya objek yang harus dihindari misalnya ketemu api atau ketemu lubang sehingga dia nggak bisa gerak itu dikasih punishment. Nah ketika nanti dia ketemu objek yang harus yang harus diambil ya misalnya ada objek bola atau objek boneka atau benda apapun yang harus diambil, nah dia akan dapat reward. Itu salah satu contoh reinforcement learning. Di antara yang lain di reinforcement learning itu game. Jadi bikin AI untuk melawan player ya. Player orang dia dilawan dengan AI. Nah, dia akan berusaha menyerang atau ya istilahnya melawan si player ini. Ketika dia berhasil mendamage ya, membuat damage pada si player, dia akan mendapatkan reward. Tapi kalau dia kena damage dari player, kena serangan, pokoknya kena serangan, nah itu dapat punishment. Nah, nilainya kurang. Itu contoh penggunaan reinforcement learning. Oke, mungkin itu sekedar intro saja. Kita akan masuk ke clustering ya. Di given data, kita akan membuat kelompok secara otomatis ya. Kelompok tadi disebutnya cluster. Kalau di supervised klasifikasi, kelompok tadi disebutnya kelas. Gitu ya. Ini teknik clustering merupakan teknik machine learning ya, yang menggunakan approach unsupervised, tanpa supervisi, tanpa ada label data yang kita berikan. Ya, pokoknya clustering itu given sebuah data, dia akan membuat cluster atau kelompok-kelompok yang mana cluster terdiri dari beberapa anggota ya, sekian anggota, dan itu nanti dia bekerja secara otomatis dan itu klasternya nanti tidak ada namanya, cuman ada indeks saja ya. Indeksnya aja. Cluster 0, cluster 1, cluster 2 dan kemudian untuk pengelompokan tiap kelompok ya. Pengelompokan tiap cluster itu nanti berdasarkan beberapa approach ya. Kalau di K-means berdasarkan jarak, kalau di Gaussian mixture model berdasarkan distribusi. Kalau di Biscan berdasarkan density dan seterusnya. Oke, ini beberapa metode clustering dan filosofinya ya. Oke, ada yang Partition based clustering, ada hierarchical clustering, ada density based clustering. Nah, untuk ini Partition based clustering, ada K-means, ada C-means, fuzzy C-means. Ini sebenarnya mirip ya. Ini K-means sama fuzzy C-means ini mungkin punya kemiripan ya. Cuman yang satu pakai fuzzy. Kemudian kalau yang hierarchical ada agglomeratif, ada divisif ya. Kemudian untuk yang density base ada di Biscan. Nah, mungkin kita akan ambil salah satu di antara masing-masing kategori. Oke, pertama K-means ya. K-means merupakan salah satu algoritma clustering yang menggunakan jarak sebagai matriks untuk menentukan dia masuk cluster A atau cluster B. Kemudian nanti dari suatu data dia akan generate titik ya sebagai pusat pseudo centroid atau kandidat centroid nanti akan dikelompokkan berdasarkan centroid itu. Ini langkah-langkah di K-means ya. Pokoknya K-means ini based on jarak. Dari sini kita filosofikan K-means itu sebagai distance based clustering ya berdasarkan jarak. Pokoknya nanti dia akan mengelompokkan ini data yang ada di sini semuanya menjadi sekian cluster. Ya, K-nya itu jumlah cluster yang kita inginkan, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana cara dia mengcluster ya dia akan menggunakan jarak ya. Titik mana masuk ke cluster mana itu berdasarkan jarak terdekat ke suatu centroid atau suatu pusat cluster. Oke, contoh di sini kita pengen mengcluster suatu data ini menjadi 2 cluster, 2 kelompok ya. Kemudian langkah pertama ini kita tentukan jumlah K. Oke.
Misalnya di sini kita tentukan kayaknya sama dengan 2. Jadi ini akan kita bisa menjadi 2 klaster. Langkah kedua adalah memilih titik secara random sebanyak K buah. Nah, jadi kita generate sebuah titik di antara semua data di sini sebagai kandidat ya, menjadi kandidat centroid ya. Titik yang akan menjadi pusat centroid ya. Jadi dia sifatnya kandidat centroid. Nah, ini random. Maka dari itu kalau kita pakai k-means diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali bisa beda hasilnya. Kemudian setelah kita punya 2 kandidat cluster tadi, 2 kandidat pusat cluster atau centroid, kemudian kita iterasikan seluruh data yang ada di dalam dataset ini terhadap kedua belah kandidat centroid. Jadi setiap data yang lain itu kita cari jarak terdekatnya dia lebih ke arah mana. Pokoknya ini ya, setiap titik ini nanti akan dihitung. Dia jaraknya dari pusat yang merah atau yang hijau itu lebih dekat yang mana? Centroid yang A sama yang B dia lebih dekat yang mana? Kalau dia lebih dekat ke A ya dia akan ikut ke klaster A. Ini juga ikut ke sini. Kalau lebih dekat ke sini dekat. Nah, dengan demikian dia akan membuat batasan ya. Dia akan secara otomatis akan membuat batasan. Jadi batasan yang membatasi mana elemen-elemen atau anggota-anggota yang ikut ke klaster B, mana yang ikut ke klaster A, atau mana yang ikut ke klaster 0, mana yang ikut ke klaster 1. Nah, ya pokoknya setiap data ini nanti dikelompokkan dia mau ikut yang mana. Mau ikut kelompok B atau kelompok A berdasarkan kandidat centroid tadi. Ya. Jadi nanti secara otomatis setelah di cluster dia akan memilih ini ya. Bahwa ini adalah anggota-anggota dari cluster A. Nah, yang ini adalah anggota-anggota dari cluster B. Oke. Nah, jadi setelah diiterasi tadi, setiap titik akan di-compare dengan centroid cluster. Nah, dia akan masuk mana? Dia akan masuk ke cluster yang mana? A atau B gitu. Oke. Next, setelah nanti dia sudah masuk klaster masing-masing ya, masuk kelompoknya masing-masing. Ini saya clear ya. Oke. Nah, setelah tadi ini setiap kelompok ini tadi sudah dikelompokkan ya. Nah, dikelompokkan. Nah, langkah keempat adalah kalkulasi ulang pusat klaster. Nah, tadi yang kita pilih di awal ini itu adalah kandidat pusat klaster, ya, kandidat centroid. Artinya centroidnya belum tentu di sini. Jadi dia hanya dipakai untuk pengelompokan awal. Nah, bisa jadi di antara semua elemen di sini, pusat yang paling tepat adalah di sini. Nah, pusat yang tepat adalah di sini. Nah, ini juga tadi ini adalah kandidat ya. Ternyata setelah dihitung ulang dari semua anggota yang ada di sini, pusat yang lebih tepat adalah yang di sini. Gitu. Oke. Nah, jadi centroidnya di-adjust. Jadi yang tadi hanya kandidat sekarang di-adjust ke yang benerannya. Menurut anggota-anggota yang ada di dalam klaster ini. Jadi tepatnya centroidnya yang terbaik itu di mana gitu. Nah, itu nanti diulang lagi ya. Nah, jadi nanti setelah itu ya, jika ada data yang berubah kelompok atau benar klaster, maka kita kembali lagi ke langkah 4. Jadi itu dilakukan terus-menerus sampai tidak ada lagi data yang berubah. Jadi tadi setelah di-adjust di sini pusatnya, dilihat, oh ternyata dicek lagi apakah setiap anggota ini masih masuk ke klaster yang sama. Kalau misalnya masih ada yang berubah, ya nanti diulang terus ke langkah 4 ya. Adjust lagi, iterasi lagi, adjust lagi, iterasi lagi, dan seterusnya. Ya, itu langkah dari k-means. Di sini kita ada problem ya untuk k-means itu adalah kita perlu menentukan K yang terbaik. Jadi kita tidak tahu sebenarnya kan kalau kita punya data jumlah klaster terbaik itu berapa gitu. 2, apa 3, apa 4, apa 5 dan seterusnya. Nah dari sini kita punya problem bahwa sebaiknya K-nya berapa? Apa 2 klaster atau 2 kelompok itu yang paling baik? Apa ternyata bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya gitu. Nah, itu kita punya problem di situ. Nah, oleh sebab itu kita bisa melakukan optimasi terhadap k-means ya. Kita bisa mencari nilai K terbaik. Untuk mencari K terbaik itu ada beberapa cara ya. Cara yang pertama di sini kita bisa optimasi dengan menggunakan WCSS ya, within cluster sum of squares ya. Kita bisa menggunakan ini ya, metode WCSS, within cluster sum of squares. Nah, jadi kita hitung dengan matriks ini ya. Oke, WCSS ini adalah sebuah nilai ya sum ya dari jarak antara poin ke cluster dikuadratkan. Untuk setiap cluster nanti dilakukan itu. Klaster 1, klaster 2, klaster 3 misalnya. Kalau ada 3 klaster. Ya, kalau ada 4 ya tinggal ditambahin aja ada 4 klaster. Pokoknya jarak kuadrat ada dari satu titik ke sentroidnya di sebuah klaster itu ditotalkan. Nah, setelah itu kita akan plot ya. Kita akan plot nilai WCSS-nya. Nah, kalau satu klaster nilai WCSS-nya berapa? Oke. Kalau 2 klaster nilai WCSS-nya berapa? Kalau 3 klaster berapa? Kalau 4 klaster berapa dan seterusnya. Nah, itu dihitung semua sampai sepuasnya gitu ya. Nah, mungkin sampai 10 cukup ya, kadang mungkin sampai 20 dan seterusnya. Terus cara menentukan K terbaik ya berapa gitu. Nah, kita gunakan metode namanya metode elbow ya.
kita bisa gunakan metode elbow. Metode elbow itu gimana? Jadi di antara plot yang ada di sini, elbow. Jadi memilih K terbaik, kita print WCSS, okay, within cluster sum of squares. Kita print, terus kemudian kita cari yang seperti bentuk siku. Nah, di dalam gambar ini, yang kurvanya mirip seperti bentuk siku atau nekuk, itu adalah di K sama dengan 5 dan K sama dengan 3. Berarti dua kemungkinan ini adalah klaster terbaik, ya, jumlah klaster terbaik ya, yang bisa digunakan. 5 atau 3. Oke, sebagian mungkin berpendapat yang pilih yang terakhir, yang 5. Nah, tapi mungkin 3 juga bisa saja gitu. Kita nanti bisa evaluasi ya. Jadi klaster terbaik itu bisa ada matriksnya juga. Sama seperti klasifikasi dan regresi. Klasifikasi kita bisa ukur matriksnya dengan precision, recall, F1 score, akurasi, AUC, dan seterusnya. Sensitivity. Nah, kalau di regresi kita bisa ukur dengan MAE, MAP, kemudian MSE, RMSE, R square, dan seterusnya. Nah, di sini nanti juga kita bisa gunakan matriks gitu untuk mengukur seberapa bagus cluster. Ada ini nanti contoh programnya di Python. Ya, nanti mungkin kalian di belakang saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh kasus di dalam data ini, clustering menggunakan K-means ya, K yang terbaik 3 atau 5. Oke, ini contoh visualisasi hasil clustering. Oke, kemudian ini ada 3 cluster ya, ini 3 cluster, warna biru, ungu, dan merah. Oke, ini cyan atau ungu atau pink ya, terserah. Kemudian ini yang kuning ini centroid atau pusat klasternya. Ini kalau misalnya kita visualisasi menjadi 5 klaster dari data yang sama. Oke, ini klasternya ada 5 ya, biru, ungu, merah, cyan, dan hijau. Nah, kuning centroidnya. Oke. Nah, ini contoh visualisasi hasil dari K-means dengan jumlah K atau jumlah klaster sama dengan 3 dan 5. Ya, kemudian berikutnya metode clustering yang kedua adalah hierarchical clustering. Ya, ini seperti namanya, kita bisa kelompokkan berdasarkan hierarki. Hierarki dari fitur, hierarki dari atribut data, dan seterusnya. Contoh yang paling gampang, kalau kita punya mobil ya, kita bisa klasifikasi atau kita bisa kelompokkan dulu menjadi jenisnya dulu ya. Misalnya ada SUV atau sedan gitu ya, SUV atau sedan. Kemudian nanti ada di sedan ada yang misalnya ya ada kelompoknya lagi gitu ya, ada kelompok lagi. Di SUV juga ada kelompoknya lagi. Misalnya di SUV ada yang 2 baris, ada yang 3 baris, 5 penumpang dan 7 penumpang. Nah, di sedan mungkin ada yang sedan biasa, sedan mewah atau sport gitu ya. Sedan 2 baris, sedan 1 baris. Nah, itu mungkin bisa di clustering seperti itu. Oke. Nah, ini ada 2 metode, ya, ada divisif, ada aglomeratif. Ya, ini cuma perbedaan aja. Kalau divisif ini pendekatannya top down ya. Jadi dari atas ke bawah ya. Oke, kalau yang aglomeratif ini bottom up. Kalau divisi pokoknya dari data yang besar 2 misalnya. Kemudian nanti dari sub datanya atau subsetnya dipisah lagi, subsetnya lagi dipisah lagi, dan seterusnya. Pokoknya dibagi-baginya dari besar ke kecil ke kecil ke kecil. Nah, aglomeratif itu dari kecil-kecil ke besar. Nah, kebalikannya dia jadi ada anggota lain dikelompokkan dulu. Nah, ternyata nanti ada yang mirip-mirip satu kelompok lagi. Nah, jadi ke atas ya, bottom up gitu. Nah, nanti dari kecil-kecil membesar gitu. Nah, ini kalau digambarkan di dalam dendrogram, kurva untuk hierarchy clustering seperti itu. Kalau aglomeratif dari kecil ke besar, nah kalau divisif dari besar ke kecil. Oke. Nah, ini contoh hierarchical clustering ya, contoh misalnya dengan menggunakan aglomeratif yang kecil-kecil ya. Ini contoh yang kecil-kecil membesar. Ini menggunakan aglomeratif. Nah, pertama kita buat setiap data point dalam dataset menjadi sebuah cluster. Nah, sehingga untuk n data kita memiliki n cluster. Misalnya kalau kita punya datanya 500 atau 500 row, 500 record, kita awalnya memiliki 500 cluster. Jadi setiap instance itu awalnya adalah sebuah cluster. Oke. Nah, kemudian cari 2 poin cluster yang saling berdekatan ya. Cari dari setiap poin itu ya, pokoknya cari yang terdekat. Oke, sehingga menjadi lebih kecil 2 poin. Kemudian cari 2 cluster lagi. Oke. Sorry, ini cari 2 poin per 2 cluster. Oke. Kemudian cari 2 cluster lagi yang berdekatan yang lain. Oke. Termasuk cluster yang baru saja dibuat dengan langkah 2 jika memang cluster tersebut memiliki jarak terdekat dengan cluster lain. Oke. Oke. Nah, dan jadikan 2 klaster dekat ini menjadi 1 klaster. Ya, ini ya pokoknya digabung lagi gitu ya. Nah, langkah 3
itu diulang terus sampai mendapatkan satu buah klaster besar. Ya, pokoknya setelah mendapatkan dua gitu ya, nanti baru dicari terdekatnya lagi, terdekatnya lagi, terdekatnya lagi. Ya, pokoknya begitu. Ini cari dua lagi, cari dua lagi, cari dua lagi, dan seterusnya. Sampai nanti diulang terus sampai membentuk satu klaster besar yang meliputi seluruh data. Gitu. Oke. Oke. Ya, itu cara aglomeratif clustering ya, dari bawah ke atas. Ya, pertama punya n data, terus kita ambil dua pasangan ya, dua pasangan. Oke. Kemudian nanti cari dua klaster yang berdekatan lagi, cari dua klaster lagi yang berdekatan lagi, digabungkan dan seterusnya. Nah, ini visualisasinya ya. Oke, kita punya data, kemudian ambil dua gitu ya. Kemudian ambil lagi dua, oke. Kemudian ambil lagi. Nah, ini digabungkan dengan yang ini. Ini gabung dengan yang di sini. Ya, akhirnya gabung jadi yang besar. Ya, pokoknya cari dua yang terdekat dan seterusnya. Nah, optimasi hierarchical clustering ini juga ada optimasinya. Jadi kan namanya cluster pasti punya jumlah cluster terbaik. Nah, ini sebaiknya ini kan 3 cluster ya. Ini contohnya ya. Ini 4 cluster. Ini 2 2 1 1. Ini kan 4 cluster. Kalau ke sini ini 3 cluster ya. 2 3 1. Ini 2 cluster, 3 3. Sebaiknya jumlah clusternya berapa? Apa 2, apa 3, apa 4, apa ya lebih gitu. Nah, kita bisa optimasi dengan menggunakan dendrogram. Dendrogram tadi kan gambar kelas hierarkikalnya. Kemudian kita bisa cari di dalam dendrogram. Ya, kita bisa tentukan garis terpanjang ya. Kalau kita ingin menentukan jumlah klaster yang terbaik, ya kita bisa tentukan dengan menentukan garis grafik dendrogram yang paling panjang, yang tidak terkena potongan, atau bisa juga dengan menentukan nilai threshold seperti pada gambar di samping. Ya, kita bisa kasih threshold ya, atau garis ini yang terpanjang yang tidak terkena potongan tuh berapa. Oke, nah di sini misalnya di sini ya, ini kan ya ini bisa pakai threshold seperti ini. Ini kan dari sana ke sini, ini kan nggak kena potongan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai jumlah klaster. Oke, ini misalnya ya thresholdnya 1,5 ya, 1,5 itu kan nggak ada ya, yang paling kalau dibuatkan ke atas kan 2. Ini mungkin ada contohnya nanti di di hands on-nya, threshold-nya ya. Ini threshold garis terpanjang yang tidak terkena potongan. Nah, itu berapa di sini? Nah, mungkin itu garis potongnya harusnya agak naik dikit ya. Ini gambarnya kan kalau di sini kan kena potong ya. Ini harusnya naik dikit di sini gitu. Oke. Nah. Oke, ini contoh, ini yang Kemins tadi. Nah, nanti mungkin kita akan coba kalau dengan hierarchical gimana hasilnya dari clustering ini. Berikutnya di Vscan, ini metode clustering yang menggunakan density base. Nah, gunanya kita bisa menentukan jumlah cluster based on density, bukan berdasarkan jarak atau hierarki. Contoh di sini, ya, ini perbedaan antara DB-Scan dan clustering untuk beberapa contoh data. Ini kan DB-Scan bisa mengcluster plot dari data yang distribusinya spiral ya, melingkar ya. Ini kan ada lingkaran dalam, lingkaran luar. Kalau kita pakai K-means itu nggak bisa lingkaran dalam, lingkaran luar. Paling bisa bagian potongan kiri, potongan kanan. Itu keunggulannya. Contoh lagi yang di sini. Nah, ini kan ada data seperti ini ya. Bukan melingkar. Ini ada setengah ya, setengah oval. Ini kan bisa diklaster ya menurut bentuk yang pas, yang tepat. Nah, kalau kita pakai K-means itu nanti based on jarak seperti ini. Jatuhnya ya bagian yang di sini, bagian yang di sini. Nggak sebaik ini gitu kan. Kalau ini kan ini ikut yang orange gitu kan. Ini juga ikut yang biru. Padahal seharusnya menurut bentuk aslinya enggak. Contoh yang lain. Nah, ini ya ada contoh data ya, ada yang di tengah ya, di tengah padat, yang orange ada yang padat di sini dan titik-titik di luar biru. Nah, kalau kita pakai K-means, oke, jadinya begini. Nah, oke, bagian yang di sini, bagian yang di sini, bagian yang di sini. Gitu. Oke. Oke, meskipun beberapa data dengan K-means atau DB-Scan masih sama-sama berhasil. Nah, ini kan sama-sama menjadi 3 klaster ya. Nah, ini juga sama. Meskipun warnanya beda tapi nggak masalah. Yang penting kan di dalam clustering itu nomor tidak merepresentasikan apa-apa gitu ya. Yang penting dia ikut kelompok yang tepat gitu. Oke, nah ini contoh ya data yang penuh ya, yang satu kotak penuh. Nah, kalau di DB-Scan ini dikenali sebagai satu kumpulan aja, satu klaster. Sama juga yang di sini, ini kan 2 klaster ya, dikenali sebagai 2 klaster di DB-Scan. Nah, di K-means 3 klaster. Nah, ini juga 3 klaster.
Nah, itu juga salah satu perbedaannya. Kalau di DB-Scan kita tidak perlu mendefine jumlah cluster. Nah, kalau di clustering di K-means kita perlu mendefinisikan jumlah K. Oke. Oke. Oke, density based spatial clustering of application with noise. Nah, itu DB-Scan. Oke, nah di DB-Scan itu ada parameter ya, ada parameter minimum points ya, jumlah titik dalam satu cluster itu minimal berapa gitu. Oke, jadi kita biasanya kita define 2 ya by default. Kemudian ada epsilon itu jarak maksimum untuk mencari neighborhood. Nah, oke, jadi jarak maksimum untuk menentukan titik di sekitar suatu titik. Neighborhoodnya dia maksimum akan dicari sampai jarak berapa. Nah, gitu. Oke. Oke. Parameter ini nanti dia menentukan 2 aspek ini ya, reachability dan connectivity di dalam DB-Scan. Ya, reachability itu ya seberapa jauh kita bisa reach atau bisa mencapai titik lain dari suatu titik ya. Nah, kemudian connectivity ya tadi connect dari satu titik ke titik yang lain. Nah, oke, pokoknya 2 parameter ini sudah beres lah ya, beres untuk membuat cluster. Ya, meskipun DB-Scan menentukan jumlah klasternya sendiri, tapi tetap ada parameter. Ya, tadi minimum poin dalam satu klaster dan epsilon, jarak maksimal untuk mencapai tetangga terdekat. Jadi yang masih kita evaluasi tetangga kita tuh seberapa gitu, seberapa jauh. Oke. Oke, ini langkah-langkah DB-Scan. Langkah pertama dimulai dengan mengambil titik dalam kumpulan data secara random sampai semua titik telah dikunjungi. Oke. Kemudian, nah ini, 2, jika setidaknya ada titik minimum point dalam radius ke titik tersebut, maka dapat dianggap semua titik ini sebagai bagian dari cluster yang sama. Nah, oke, jadi misalnya kalau kita ambil titik ya, kemudian kita cek tetangga terdekat dengan epsilon tadi ya, dengan maksimum reachability tadi. Kalau misalnya di ini apa namanya? Ya, pokoknya dihitung terdekat. Nah, nanti kalau misalnya masih memenuhi jumlah minimum poin dalam satu cluster, nah itu akan dianggap satu kelompok gitu. Oke. Pokoknya sampai dapat. Jadi ini misalnya ya, ini kan dekat sampai sini. Nah, ini ya mungkin sampai sini nih satu cluster. Nah, bagian yang di sini juga. Oke, mungkin ini sampai sini gitu. Atau bisa jadi kalau epsilonnya lumayan jauh, ya bisa juga ini sampai sini masih bisa terhitung dalam satu cluster gitu. Nah, yang di tengah nanti satu cluster sendiri gitu. Oke. Kemudian, nah cluster kemudian diperluas dengan mengulangi perhitungan lingkungan secara rekursif untuk setiap titik tetangga. Ya pokoknya dari satu kelompok yang sudah dibentuk ini dihitung lagi tetangganya dan seterusnya sampai tidak ada lagi yang diambil. Nah itu akan jadi satu cluster. Oke. Kemudian di dalam DB-Scan ada 3 jenis titik, ada core point, kemudian ada border point, kemudian ada noise point. Nah, oke. Ya, oke. Core adalah titik yang memiliki setidaknya M titik dalam N dari dirinya sendiri. Border merupakan titik yang memiliki setidaknya satu titik inti pada jarak N. Oke. Kemudian noise adalah titik yang bukan core atau border. Ya, oke. Oke, ini contoh di DB-Scan ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat contoh hasil clusteringnya seperti ini. Nah, ini ya contoh data untuk yang data yang distance based ya. Jadi kalau kita pakai K-means pun bisa gitu. Nah, ini apa ya? Kita bisa plot dengan kita bisa clustering dengan DB-Scan begini hasilnya. Oke. Nah, yang hitam-hitam ini itu noise ya, itu noise, itu nggak ikut dalam klaster manapun. Biasanya kalau kita lihat label klasternya, kalau klaster yang terbentuk seperti ini ya mulai dari 0, 1, 2 gitu ya, ada 3 klaster. Nah, kalau yang kecil-kecil ini itu noise, dia nanti label klasternya dia 0, nggak ikut ke klaster manapun. Gitu. Oke, contoh yang lain ini data lingkaran ya. Apa namanya, distribusi lingkaran, ada yang di pinggir, ada yang di tengah gitu ya. Oke, ini juga dia DB-Scan otomatis bisa membuat 2 klaster di sini, klaster yang lingkaran yang luar dan lingkaran yang dalam. Nah, yang hitam-hitam ini noise, itu dia tidak belong to klaster manapun, dia kalau dilihat label klasternya -1. Kalau yang ini
Mungkin ini labelnya 0, yang hijau 1, atau kebalikannya, yang hijau 0, yang kuning 1. Tapi itu nggak masalah gitu ya. Nah, kalau kita cluster dengan K-means, hasilnya kayak gini. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa tercluster dengan baik. Ya pasti nyampur gitu ya. Oke, oke, dan seterusnya. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Sambil saya ganti ke demo, ada pertanyaan dulu. Oke, ini hands on. Saya kurang tahu, sudah di-share belum ya ke Bapak Ibu semua? Nanti saya share lewat Telegram deh, grup Telegram. Oke, ini contoh yang pertama menggunakan K-means ya, menggunakan K-means. Ya, cara untuk membuat klasternya gampang ya. Kita tinggal buat gini ya, K-means sama dengan K-means. Kita import dulu ya, tentunya K-means-nya di sini diimport dulu. Sklearn cluster import K-means, kemudian kita buat ini ya, K-means and cluster sama dengan berapa. Oke, kemudian init jenis initnya. Ini nanti bisa dipilih beberapa opsi. Ada K-means plus plus, kemudian ini random state-nya. Oke. Kemudian di feed ke dataset yang kita punya. Kemudian kita apa namanya? Ya, udah sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, ini memang sengaja dicoba sebanyak 10 kali. Ya, 1 sampai 11, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 11 ya, 11 belum nggak diikutkan. Ini gunanya untuk code yang ini untuk mencari K terbaik dengan metode WCSS tadi. Nah, sehingga diplot ya, nilai WCSS-nya berapa. Nah, dari sini diperoleh ternyata elbow-nya ada di K sama dengan 3 dan K sama dengan 5. Nah, ini nanti yang akan dijadikan sebagai rujukan. Oh, ternyata K terbaiknya menurut WCSS Optimization itu 3 atau 5. Nah, setelah itu, setelah dapat kita baru lakukan clustering. Nah, di sini dilakukan clustering sebanyak 5 cluster. Nah, di sini 5 cluster. Oke, cara makainya paling gampang ya. K-means gampang lah, gampang. K-means and cluster sama dengan 5, ini initnya tadi sama, kemudian random state sama, kemudian di fit predict. Ya, fit predict itu apa namanya? Langsung ya. Setelah fit datanya lalu dipredik label masing-masing titik di dalam X. Nah, jadi titik-titik di dalam X tadi itu sudah di apa namanya? Langsung dipredik label klasternya. Kalau mau dipisah juga bisa, fit aja lalu ini predik aja. K-means.fit dalam kurung X, lalu nanti y K-means atau label sama dengan K-means.predict gitu ya. Kemudian ini divisualkan hasil clusteringnya, oke. Oke ya. Ini divisualkan sebanyak 5 cluster ya, 0 sampai 4, labelnya mulai dari 0 kalau label clusternya. Oke, jadi ini kita scatter satu-satu. Ini cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, cluster 5. Nah, oke. Ya, ini ya. Dilihat yang label Y K-means-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ini yang divisualkan X-nya adalah fitur 0, Y-nya adalah fitur ke-1 di dalam X tadi. Nah, di dalam X tadi kan dia sudah ada beberapa fitur ya. Oke. Nah, tadi di datasetnya sendiri dia milih kolom ketiga sampai 4. Oke, mungkin kita di sini bisa print dulu kali ya. Dataset dot describe. Oh, nggak keluar. Oke ya, mungkin kita print di bawah aja nggak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi tadi dipilih 2 kolom aja, kolom 3 dan 4. Oke ya, kolom 3 dan 4. 0, 1. Oke. Coba kita print. Di kolom 3, 4. Berarti yang mana nih ya? 0, 1, 2, 3. Oke. Coba dataset dot head. Oke. Kemudian kita print X. 8729. Oke, ini ya.
rating belanja dan pendapatan. Jadi ini yang di klaster rating belanja dan pendapatan. Oke. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, benar. Oke. Ini kok nggak semua ya? ID pelanggan, usia. Oh, jenis kelaminnya nggak ada ya. Di sini waktu saya describe, emang jenis kelaminnya nggak ada, jadi nggak kelihatan. Makanya tadi saya bilang kok cuman sampai 3 ya. Jadi ini datasetnya. Kalau kita head ya, 0, kolom 0, 1, 2, 3, 4. Nah, waktu di X tadi dipilih kolom 3 sama 4. Ya, berarti dia memilih kolom rating belanja dan pendapatan. Nah, oke. Oke, kemudian ini di plot ya, di plot hasil klasternya. Jadi yang di klaster adalah dataset yang atributnya adalah rating belanja dan pendapatan. Oke. Terus ini di plot hasil clusteringnya tadi, kalau kita mau ngeplot nilai label klasternya juga bisa. Y means. Nah, ini label klasternya ya. Oke. Terus ini ya plot dengan scatter ya, plt.scatter. Bapak Ibu sudah berlatih di visualisasi. Kemudian ini size untuk poinnya 100, kemudian warnanya ini ya, masing-masing blue, red, magenta, cyan sama green. Nah. Kemudian nah ini setelah itu di scatter juga untuk centroidnya. Oke, cluster center 0, 1, 2 sorry. Cluster center ini sudah semua center ya, ada 5 center ya. Oke. Oke, ini fitur 0, fitur 1. Jadi X sama Y-nya gitu ya. Sama inilah warnanya yellow. Oke. Ini dikasih label untuk X-nya adalah yearly salary, untuk Y labelnya adalah expense rating. Oke. Lalu di show. Oke. Nah. Bagaimana kalau mau bikin 3 cluster? Ya, kita tinggal copy paste saja jadi 3 cluster gitu ya. Nah, ini kan udah yang berapa? 5 cluster. Nah, kita bisa evaluasi dengan yang 3 cluster. Nah, oke, kita tinggal ganti ini 3, kemudian ini plotnya kita cukupkan sampai sini saja, sampai 3 aja. Kemudian warnanya terserah, mungkin kita bisa ubah-ubah misalnya blue, orange, sama light green. Ya. Oke, ini kalau 3 cluster. Oke, kalau kita run lagi bisa hasilnya bisa beda ya. Jadi bisa aja hasilnya beda kalau kita run lagi. Apalagi kalau random state-nya kita agak isi ya. Nah, bisa berubah kan ya. Oke. Nah, kita ganti misalnya 17 gitu ya. Nah. Oke, bisa berganti. Bisa berubah ya. Oke. Ya. Ya, ini hasil clustering kalau kita menggunakan 3 cluster ya. Tinggal diganti aja jumlah clusternya 3, terus kita plotnya 3 cluster ya, 0, 1, 2. Warnanya Bapak Ibu bisa pilih gitu. Kalau mau jadikan markernya beda juga boleh, misalnya di sini ya. Ini label ya. Marker sama dengan yang ini misalnya markernya plus gitu ya. Ini markernya misalnya V segitiga gitu ya. Nah, oke. Jadi ada yang markernya plus, ada yang bulat, ada yang segitiga. Tuh. Ya. Ini masalah ini aja, masalah teknis aja, visualisasi aja. Oke. Kemudian kita bisa menilai klaster dari sisi matriks pengukurannya, namanya silhouette index. Silhouette index. Silhouette index scalar nih. Coba ada enggak? Nah, silhouette score. Nah, silhouette score ini matriks ya, untuk mengukur seberapa bagus klaster, sebagaimana kemarin di regresi dan klasifikasi ada pengukurannya. Kemudian nilainya ini antara 1
1 sampai min 1. 1 paling bagus, min 1 paling jelek. Oke. Oke. Nah, kita bisa ini ya, bisa pakai. Oke, ini ya. Kita bisa ini pakai ini. Oke, kita bisa cek. Nah, mungkin yang 5 klaster dulu, kita apa namanya? Kita tambahkan. Oke. X kemudian Y Kemins. Oke. Tapi diimport dulu. From scalar matrix import. Nah, oke ya. Caranya ya kita clustering dulu ya, biar klasternya yang terakhir jadi itu yang 5. Karena kita tadi kan copy paste ya. Karena ininya sama ya, label Y Keminsnya sama. Jadi kita run dari atas dulu, terus kita cek silhouette indeksnya. Oh, Y Kemis salah. Nah, oke, jadi untuk yang 5 cluster nilai silhouette indeksnya 0,5539. Tadi menurut guidance-nya bahwa semakin bagus cluster itu nilainya semakin mendekati 1. Mendekati min 1 semakin jelek. Nah, ini kita tambahkan silhouette. Oke, gini aja deh. Untuk 5 cluster 0,5. Oke, ini saya kasih ini aja deh. Oke, 5 cluster segitu ya silhouette indeksnya ya. Oke. Berikutnya. Nah, kita tadi cluster juga untuk 3 cluster ya. Cluster 3 juga. Nah, terus kita ukur juga matriksnya. Kita copy paste saja. Nah, ini setelah kita run yang ini, oke. Terus kita hitung untuk 3 cluster itu berapa gitu. Oke, 0,46. Nah, ternyata dari 2 ini yang terbaik adalah yang 5 gitu. Jadi saya akan pick 5 cluster instead of 3 cluster. Ya. Kemudian ada matrix lain namanya Davis-Boulding Index ya. Nah, Davis-Boulding Index scalar. Oh, ada. Oke, sip. Oke. Ya, gampang. Kita tambahkan juga mana tadi? Ini ya. Oke. Copy. Ini from scalar matrix import. Oke. Ini kita kasih kata-kata silhouette, kemudian koma, str, oke, siluetnya segitu, kemudian Davis-Boulding-nya Boulding, indeksnya, nah ini. Oke, kita lihat ya. Seingat saya, Davis-Boulding index itu makin kecil makin bagus. Coba ya, kita lihat lagi. The minimum score is 0, the lowest value indicating better. Nah, jadi semakin mendekati 0 semakin bagus ya. Jadi ini minimum skornya itu 0, semakin mendekati 0 semakin bagus, semakin kecil semakin bagus. Oke, beda dengan siluet, makin besar mendekati 1 makin bagus. Oke ya. Kita run lagi yang 5 cluster. Oke. Terus kita run ini matriksnya.
Oke, siluetnya 0,55, Davis Baldwin-nya 0,575. Ya, dia. Ya. Kemudian ini kita running yang 3 cluster, kemudian kita copy paste aja ini untuk yang 3 cluster. Oke, berapa? 3 cluster ya. Nah, oke. Oke, siluetnya lebih kecil, which is lebih buruk ya. Dan juga Davis Baldwin-nya itu 0,7, which is lebih buruk juga. Jadi ini sudah jelas untuk cluster 5 dan 3, K sama dengan 5 dan 3, yang lebih bagus adalah yang 5. Gitu. Siluetnya lebih besar, Davis Baldwin Index-nya lebih kecil. Oke. Ya. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk yang K-means? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi untuk random state, tadi kan kalau dirubah tuh nilainya dia otomatis gambarnya juga berubah tadi itu ya. Ya. Comments-nya juga berubah tadi kan. Ya, bisa berubah. Itu secara itu random state itu Pak, angka itu menunjukkan angka apa itu Pak dalam WCSS tadi Pak? Itu satu. Yang kedua, data customer-nya belum dikirim Pak. Saya mau tes nggak bisa. Oke. Sebentar ya. Ini saya stop share dulu. Nah, itu sudah dikirim sama Mas Terry. Di mana di grup Telegram. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, mungkin tadi kelupaan. Oke. Oke, ini di grup chat juga sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, tadi pertanyaannya adalah untuk yang random state ini bukan masalah ke WCSS ya. Ini bukan ini ke WCSS. Ini adalah tadi kan K-means itu step pertama ya, itu menentukan jumlah K. Oke, step kedua adalah merandom memilih titik secara random sejumlah K. Nah, ini random state itu efeknya di situ. Ketika kita merandom memilih 2 titik atau 5 titik ya, untuk jadi kandidat cluster itu kan menggunakan fungsi random yang ada di dalam Python. Nah, random state ini dipakai untuk ya biar ada acuannya, nilai sebagai pseudo random gitu ya. Seed untuk pseudo random. Jadi kalau kita memilih random di komputer itu sebenarnya randomnya itu nggak random banget gitu. Ada pseudo randomnya gitu, ada nilai acuannya gitu. Ya, sebagai titik awal atau gimana, mungkin saya kurang tahu detail ininya, tapi yang jelas ini dipakai untuk ketika randomize gitu. Nah, gunanya apa? Ketika kita menggunakan random state yang sama untuk beberapa eksperimen, itu biar hasil randomize-nya kurang lebih sama gitu. Jadi biar tidak banyak berubah gitu. Jadi untuk compare misalnya di sini ya 5 cluster sama 3 cluster, ya kita upayakan itu random state-nya sama, biar sebenarnya randomize-nya itu dari satu kasus ke kasus yang lain tuh kurang lebih sama gitu. Cara randomnya di dalam komputernya itu, di dalam apa namanya fungsi randomnya gitu. Jadi ini hubungannya ke situ, ke fungsi randomnya, bukan ke WCSS-nya. Gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Nah, jadi ini kan WCSS ya, menggunakan random state yang sama. Nah, ini agar ketika mengcompare nilai WCSS itu fair gitu ya. Sebisa mungkin fair, karena di random menggunakan random state yang sama, seed number-nya sama gitu. Ya, ini tadi ya, kadang hijaunya di sini, kadang di sini. Nah, itu masalah ini aja, nomor aja ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba yang hierarchical clustering ya. Ini yang menggunakan aglomeratif ya. Oke. Oke, ini datanya masih sama dari customer tadi, sama menggunakan kolom 3 dan 4 ya. Ya, ini tadi saya sudah lihat itu rating belanja dan pendapatan. Oke.
Kemudian, nah ini ngeprint dendrogramnya, oke, print dendrogram. Kemudian di sini setelah di print dendrogramnya untuk mengambil nilai ini apa ya? Mengambil nilai ya ini kan untuk visualize aja. Kemudian apa namanya kita cluster ya, agglomerative clustering menggunakan n sama dengan 5. N clusternya sama dengan 5. Kemudian affinity untuk mengecek satu kelompok dengan kelompoknya menggunakan Euclidean. Kemudian ini linkage word, ini nanti bisa dibaca di parameter agglomerative clustering. Saya juga jarang menggunakan parameter ini. Kemudian ini dipredik ya, fit predict sama seperti tadi. Setelah di fit dipredik langsung jadi satu. Kemudian ini di plot sama seperti tadi ya, di plot scatter jumlah klasternya. Oke, kurang lebih begitu. Nah, mungkin kita bisa cek ya nanti nilai ininya berapa gitu ya. Nilai siluet indeksnya berapa. Oke. Ini tadi labelnya namanya adalah YHC. Ya, YHC. X dan YHC. HC-nya pakai underscore, oh ya, pakai HC. Oke, ya. Nah, oke. Kebetulan ini hasilnya mirip ya, hasilnya kebetulan mirip dengan kalau sama apa namanya dengan K-means. Kalau dari bentuknya sendiri ya kurang lebih hampir mirip juga itu. Oke, bentuknya hampir mirip juga kan. Oke. Kemudian ini kalau dilihat dari matriksnya kurang lebih sama juga. Jadi kalau tadi di K-means kita dapatkan siluetnya 0,5539, Davis Boulding-nya 5725. Nah, di sini aglomeratif 55299. Nah, sedikit lebih kecil. Davis Boulding-nya 5782. 5725. Nah, sedikit lebih buruk ya. Ini sedikit lebih buruk dibandingkan K-means, tapi kurang lebih ya sama lah gitu. Bentuknya aja juga hampir mirip gitu. Oke. Mungkin kalau kita pengen nyoba lagi, kita bisa coba dengan menggunakan jumlah klaster yang lain. Oke. Oke, misalnya kita gunakan jumlah klasternya berapa ya? 100. Coba ya. Terus kita cek langsung aja pakai ini. Ini untuk 100 klaster ya. Ya. Nah, ini sedikit unik ya. Ini sedikit unik. Di dalam apa namanya? Di dalam hierarchy clustering ini agak unik ya. Begini, ini siluet indeksnya 0,4. Nah, yang tadi yang 5 klaster itu 0,55, which is lebih buruk ya. Dinilai dari siluet indeks ini lebih buruk. Nah, lebih buruk. Tapi kalau dinilai Davis Building Index itu yang tadi 0,57, yang ini 0,35. Kan semakin kecil semakin bagus kalau Davis Building Index, which is lebih baik gitu ya. Secara pengukuran Davis Building lebih baik, secara pengukuran siluet lebih jelek gitu. Nah, ini agak dramatikal ya. Jadi ini kalau kayak gini saya tidak bisa memilih mana yang lebih bagus di antara keduanya karena dari dua matriks nggak sinkron. Oke, mungkin Bapak Ibu pernah membaca juga siluet dan Davis Building. Jadi kalau siluet itu lebih mengukur perbandingan jarak intra-cluster dan inter-cluster, proporsinya seberapa gitu ya. Nah, kalau Davis Building itu lebih ke arah inter-cluster. Jadi antar cluster itu di-compare sebagus apa gitu. Ini tadi harusnya namanya bow. Oke, mungkin kita coba jumlah klaster yang lain. Ini tadi kan saya pakai threshold tadi ya. Saya coba pakai threshold di sini. Ini kan dari kira-kira 375 ke 275 gitu ya.
Nah, itu kan kurang lebih 100. Nah, bagaimana kalau saya kurangi 50 gitu. 50. Ya udah, ini biarin aja. Terus kemudian ini saya apa namanya? Oke, ini saya kurangi 50. Oke, kalau yang ini lebih buruk memang dari yang 5 ya. Yang ini lebih buruk. Oke, yang 50 cluster dibandingkan yang 5 lebih buruk. Dari sisi siluet lebih rendah, oke, lebih rendah. Dari sisi Davis Building lebih rendah juga. Wah, ini sama kasusnya seperti tadi. Dari 2 matriks nggak sinkron. Nah, gimana kalau 150? Oke, ini juga apa namanya, sama kasusnya. Siluet dan Davis Building-nya lebih kecil. Oke. Oke, mungkin ini contoh untuk menggunakan hierarchical clustering. Bagaimana kalau dicoba menggunakan cluster yang kecil saja, 3 misalnya. Oke, ya lebih buruk. 3 lebih jelek dibandingkan 5. Oke, siluet lebih kecil, Davis Building lebih besar. Nah, itu sudah fix, lebih buruk. 10 cluster lebih buruk juga. Bagaimana kalau 20 cluster? Lebih buruk juga. 40. 40 lebih buruk juga. 100, ya tadi 100 sudah ya. 200. 200. Oke, nggak bisa, nggak mau. 150. Oke, case-nya sama. Jadi dari 2 matriks beda. Kadang dari siluet lebih jelek, dari Davis Building lebih bagus. Oke, begitu Bapak Ibu untuk hierarchical bisa dicoba. Nah, ini berikutnya untuk DB scan. Untuk DB scan ini kita pakai datasetnya bukan dataset dari customer tadi, tapi dataset ini apa namanya, ya suatu dataset aja, mengenerate dataset ini ya, dataset blobs ya. Mungkin nanti kita bisa scatter ya, plt.figure, kemudian ini scatter text. Nol. Oke, ini saya pengen ngeprint apa, visualize aja datasetnya ya sebelum di cluster. Soalnya kalau di cluster jadinya begini. Oke. Oke, matplotlib-nya belum diimport. Nah, ini importnya di bawah. Ini harusnya di atas aja. Ya, ini datasetnya begini ya. Nah, terus di cluster menggunakan dbscan. Tadi density base. Ini datasetnya, ini hasil clusternya. Oke, cara membuat clusternya. Oke, cara membuat clusternya cukup mudah. Jadi kita tinggal panggil ini dbscan epsilonnya tadi ya. Jarak terjauh untuk kita evaluasi tetangga. Kemudian minimum sampelnya 10. Jadi satu cluster minimum sampelnya 10. Lalu di feed ke dataset tadi X ya. Oke. Ini X-nya di ini dulu sama dia di apa namanya, di scaling ya, standar scaler, jadi 0 sampai 1. Nah, ini kalau mau lihat visualize-nya bisa di visualize yang setelah di standar scaler ya. Oke.
Nah, ini ya. Oke, jadi sorry, standar scalar itu bukan 0 sampai 1, itu standar scalar itu untuk distribusi normal. Jadi dia mean-nya di 0, standar deviasinya 1. Oke. Kemudian ini di cluster dengan dbScan. Oke. Kemudian ini labelsnya, hasil labelsnya. Oke, ini apa namanya, sampel max menggunakan label ya, ini untuk keperluan visualisasi nanti. Nah. Oke. Oke, nah ini number of cluster, dicek ya, number of cluster and cluster itu kita ambil jumlah labelnya itu berapa, di ignore untuk label -1. Ya, jadi kalau ada titik-titik yang -1 itu ya, ini yang hitam-hitam itu labelnya -1, dia tidak tercluster ya, dia apa ya, dianggap sebagai noise. Jadi dia terklasifikasikan tercluster sebagai noise. Jadi dia nggak punya cluster manapun. Titik-titik noise. Nah, oke. Nah, kemudian apa namanya, di sini setelah itu ya, ini number of cluster, noise, kemudian ini homogeneity, completeness, V-measure, adjusted rand index, adjusted mutual information, silhouette coefficient. Nah, tadi seperti saya menghitung silhouette coefficient. Nah. Oke. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam dbScan kita tidak menginput nilai jumlah cluster. Jadi jumlah clusternya kita tidak input. Kita hanya menginput nilai epsilon, jarak maksimum ketetanggaan yang dievaluasi, dan minimum sampel. Oke. Oke, kemudian di sini di plot ya. Di sini di plot. Oke. Oke, di sini di plot. Oke, ini di plot ya, PLT plot XY. Oke. Nah, dan seterusnya ini ya, hasil plotnya. Oke. Nah, ini contoh untuk dataset blob ya, ini yang dianggap dataset blob itu seperti ini, blob. Nah, oke. Di contoh berikutnya, di contoh berikutnya itu ada beberapa contoh dataset ya. Ini sepertinya, oke, nggak apa-apa, ini sepertinya ada yang error tapi masih bisa jalan, is oke. Oke. Ini matrix silhouette score, matrix silhouette score. Matrix silhouette score mungkin belum diimport ya. Kita import aja dari sini. Mana nih? Oke, dari sini aja tadi ya. Silhouette score. Oke. Ya, mungkin ini kalau kayak gini cara importnya begini. From sklearn import matrix. Nah, oke. Nah, dulu. Labels it's not defined. Ini berarti harusnya ypred. Ya, ini codingannya mungkin masih banyak yang kopas, jadi ya oke. Oke, ya ypred. Ini datasetnya adalah dataset circle. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat X-nya adalah dataset circle ini ya. Make circle. Ini fungsi di sklearn untuk membuat dataset apa namanya, sintetis. Bentuknya circle. Kalau Bapak Ibu ingin melihat visualnya, kita bisa copy paste data yang tadi ya. Nah, ini kita bisa visualize saja gitu ya sekalian. Nah, oke, jadi ini datasetnya begini yang di-generate otomatis oleh program ini. Oke, kemudian ini hasil dbScan-nya. Oke, dengan parameter tadi epsilon 0,3, minimum sampel 10. Oke, ready. Oke. Oke. Berikutnya. Nah, mungkin ini kita bisa run juga seperti itu. Label string nggak ada. Nah, tadi cara ininya gimana? Label string.
Oke, oh, ini label stru. Oh, oke. Nah, di sini ada label stru nggak nih? Oh, nggak ada. Adanya Y. Jadi ini harusnya label stru-nya Y. Label stru. Y. Mungkin gini aja lah, biar gampang ya. Ini label stru. Kemudian ini labels. Oke, ya. Ini kalau pakai K-means ya. Ini Bapak Ibu, kalau pakai K-means hasilnya begini. Bukan, ini bukan pakai K-means. Ini Oke, coba ini kok aneh ini sebentar. Oke. Ya, ini bukan bukan hasil ininya. Oh ya, benar sih. Ini C-nya harusnya sama dengan labels ya. Oke, ini. Ini contoh dataset lain ya. Oke. Nah, ini klasternya sama dengan labels ya, hasil di scan ini tadi. Oke, baru diplot. Oke. Ini hasil scatternya. Nah, yang hitam-hitam ini noise ya, yang hitam-hitam ini noise. Oke. Oke. Nah, dulu. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, ini kebetulan kalau kita run beberapa kali, itu hasilnya bisa beda-beda ya. Hasilnya beda-beda. Nah, oke. Kalau yang di tengah hijau, yang di pinggir kuning, dan kebalikannya itu masih nggak masalah. Nanti kadang-kadang jadi 3 klaster. Nah, itu mungkin faktor dari datanya, bisa juga faktor dari datanya. Noise-nya mungkin, ini kan random ya, random. Max Circle ini sebuah randomize, membuat dataset circle secara random, ada faktor randomnya gitu. Kemudian ada noise-nya juga gitu. Nah, makanya kalau kita run beberapa kali bisa beda-beda. Oke, berikutnya ini kurang lebih ya sama aja. Bedanya apa ini? Kayak ini ensemble-nya 750. Tadi yang awal sama. Ini yang kedua 500. Ini yang kedua sama 750. Yang ketiga 500. Oke. Ya, ini mungkin sedikit berbeda hasilnya ya. Oke, karena tadi datanya juga beda, meskipun bentuknya sama tapi datanya beda. Oke. Kemudian kalau kita mungkin bisa kecilkan epsilon, nah misalnya epsilonnya kan tadi 0,3 ya, 0,1. Oke, error, nggak mau. Oke, 0,2 mau, jadi lebih bagus. Tapi yang di tengah, oh sorry, ini dapat satu klaster aja, yang kuning aja. Yang ini hitam ini berarti nggak terklaster. Nah, 3 jadi begini. Kalau 5 error. Oke. Oke, jadi ini berpengaruh ya. Jadi epsilon ini berpengaruh. Oke, ini 35. Oke. Ya, ini sebenarnya sama aja diulang-ulang beberapa kali. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa coba-coba aja di sini ya. Ini sebenarnya sama tapi diulang-ulang beberapa kali gitu. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sampai sini? Dari saya Pak Anwar, Ya. dari beberapa algoritma yang digunakan itu kan berkaitan dengan contoh kasus ya Pak. Ya. Nah, kira-kira untuk contoh kasus yang terbaik ketika kita menggunakan algoritma tersebut seperti apa ya Pak untuk permasalahannya? Oke. Apakah dari jumlah data atau dari contoh kasusnya atau bagaimana? Kalau menurut saya ini kapan kita menggunakan algoritma itu adalah
adalah dari intensi kita. Misalnya kita ingin mengklaster sesuatu itu berdasarkan apa? Misalnya begini, kalau kita ingin mengklaster sesuatu berdasarkan jarak ya, jadi kelompok. Misalnya kayak tadi ya, yang contoh pertama customer itu kan nilai ya, nilai antara rating dan gaji. Itu kan sebuah nilai ini ya, nilai apa namanya? Nilai numerik. Dan kita intensinya mengklaster, misalnya mengklaster berdasarkan, katakanlah satu aja deh, berdasarkan gaji aja. Itu kan berarti jumlah ya, kelompok gaji bawah, tengah, atas. Berarti itu kan distance. Nah, berarti itu paling bagusnya K-means. Atau menggunakan aglomeratif. Di klaster dulu kelompok menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, itu kan bisa K-means, bisa aglomerat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan, kita berhadapan dengan data yang intensi kita adalah mengklaster kelompok-kelompok berdasarkan kedekatan. Nah, seperti di Biscan ya, ada data yang di tengah, ada yang di pinggir. Kalau kita ingin memisahkan keduanya, nah itu pakainya density base atau DB-scan. Contoh kalau di real world itu yang saya kerjakan juga, ini mungkin sambil ini aja ya, contoh yang saya kerjakan juga. Saya punya kasus itu dataset LIDAR untuk tata kota, bangunan ya, bangunan. Nah itu saya akan ingin mengklaster antara bangunan satu dengan bangunan yang lain. Nah kalau saya menggunakan K-means itu sudah jelas gagal karena pertama K-means harus diinput jumlah bangunannya, jumlah klasternya, which is nanti adalah jumlah bangunan. Nah, yang kedua distance base ya. Jadi kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berdasarkan distance. Nah, itu sudah nggak masuk akal pakai K-means. Nah, yang lebih masuk akal, make sense adalah DB-scan. Karena satu rumah dengan rumah yang lain itu kan kelompoknya sendiri ya. Kalau dataset readernya itu point cloud-nya satu kelompok density sendiri, kelompok density yang lain. Nah, dan kedua, di Biscan kita tidak perlu menginput jumlah rumah, jumlah klaster. Jadi dia yang akan menentukan ada berapa rumah gitu. Nah, itu contoh apa namanya? Kapan saya menggunakan DB-scan instead of K-means. Nah, saya pernah menggunakan K-means itu di ini gen expression. Jadi ada gen ya, ada gen. Setiap gen itu punya ekspresi ya, ekspresi di microarray, kemudian punya nilai derajat apa ya cahayanya, intensitas cahayanya itu ada nilainya. Nah, saya ingin mengklaster dua kelompok gen yang aktif dan dengan yang tidak aktif berdasarkan intensitas cahayanya tadi. Nah, berarti kan saya menggunakan nilai tadi ya, nilai tadi sebagai patokan untuk mengklaster dua kelompok. Nah, saya menggunakan K-means. Nah, di Biscan nggak masuk akal. Nah, berarti saya lebih masuk akal menggunakan K-means gitu. Mana gen-gen yang aktif, yang light-nya itu lebih tinggi, yang cenderung tinggi, mana gen-gen yang light-nya, ekspresinya di microarray cenderung rendah. Nah, itu contoh yang pernah saya kerjakan. Ini mungkin, ya mungkin begitu Bapak. Kira-kira apakah cukup menjawab? Gitu. Terima kasih, Pak. Yuk Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi kira-kira? Nah, ini mungkin tadi yang saya sampaikan ya, contoh saya punya dataset LIDAR perkotaan gitu ya. Ini saya diminta untuk mengklaster antar rumah ya. Ini dataset yang sudah diekstrak selain rumahnya. Jadi seperti jalan, seperti apa namanya pohon, tiang listrik. Nah itu sudah dihilangkan. Ini point cloud dataset LIDAR yang ditembak dari drone itu untuk perkotaan. Nah itu saya diminta mengklaster antar rumah. Nah kalau saya menggunakan K-means itu sudah pasti gagal gitu ya. Jadi pertama saya harus tahu ini jumlah rumahnya ada berapa. Lah padahal tujuan saya mengklaster pengen tahu ada berapa rumah di situ, ada berapa bangunan gitu. Nah kalau saya menggunakan K-means ini sudah pasti gagal. Nah saya menggunakan DB-scan yang lebih make sense ya. Nah jadi ini kan satu kelompok sendiri. Nah yang kotak-kotak ini kan instant satu sendiri, satu kelompok sendiri. Nah itu. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan DB-scan sehingga dapatlah hasil seperti ini gitu. Nah, oke. Nah, kotakan ini adalah kotakan label aslinya. Ini kelompok rumah menurut pengkotakan yang asli yang dari sananya. Kalau yang warna-warna ini hasil clusteringnya. Nah, ini emang nggak ada warna. Ini warna biru meskipun sama-sama biru tapi ini beda cluster karena saya randomize saja untuk warnanya. Pokoknya tahu aja yang berdekatan yang mana. Nah ini dengan menggunakan DB-scan lebih berhasil gitu dibandingkan menggunakan K-means gitu. Oke. Ya meskipun kadang-kadang ada yang gagal, misalnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada ini ada dua rumah misalnya ya, ada dua rumah. Ini yang warnanya sama, ini dua rumah.
tapi ini dikenali sebagai satu warna gitu. Nah, itu gagal gitu. Tapi di kasus yang lain ya most likely berhasil karena warna dia dengan sebelahnya itu beda. Berarti dia sudah bisa membedakan satu kelompok rumah dengan kelompok rumah yang lain. Nah itu contoh ketika dibiskan lebih lebih apa ya berhasil, lebih robust dibandingkan K-means. Oke. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kira-kira? Ini kurang lebih sebenarnya sama untuk nyoba-nyobanya sama ya. Saya lihat hanya beda jumlah sampel gitu-gitu ya. Ini kalau kita naikkan jumlah sampelnya mungkin hasilnya akan beda gitu ya. 1000. Nah, oke. Ya sebenarnya kalau di dalam clustering sendiri masih ada beberapa yang lain ya, termasuk GMM clustering ya. GMM clustering, coba Scholar ada nggak? Nah ini juga clustering juga ini. Ini cuman dia based on distribution. Nah mungkin ada contoh. Nah ini mungkin. Nah mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Nah ini beberapa contoh dataset sintetis atau istilahnya mainan lah, kita pakai mainan gitu ya. Nah, ini beberapa clustering yang dicoba di antaranya ini mini batch K-means. Nah, tadi hasilnya bisa kiri kanan. Affinity propagation, mean shift, spectral clustering, Ward, agglomerative, DB scan, optics, Birch, Gaussian mixture. Nah, ini dicoba ke dataset tadi ya, spherical atau circle, kemudian ini yang seperti huruf N dan U ini, oke. Kemudian ya ini, kemudian ada yang distant base seperti ini. Nah, kalau yang ini utamanya kebanyakan berhasil ya yang ini. Kalau yang di ini kotak ini ya ada yang satu kotak seperti di Biscan, ada yang 3 ya. Oke, dan seterusnya. Oke, ini code-nya bisa Bapak Ibu coba di sini gitu. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa nanti sambil mengerjakan hands-on-nya. Kemudian ini untuk mana nih? Nah, untuk tugasnya bisa dilihat di modul ya. Untuk tugasnya bisa dilihat di modul. Oke. Tugasnya bisa dilihat di modul. Nah, ini. Oke, sebuah department store ingin menganalisis kelompok perilaku belanja dari pelanggan. Oh, tadi ya, yang customer tadi ya. Oke. Oke. Dibuat dengan menggunakan analisis the comments. Oke, bandingkan hierarchical dengan K-means tadi. Oke. Nah, ini tadi ya kurang lebih mengerjakan yang ada di apa namanya di hands on tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa coba dengan case yang lain. Oke, kalau dari sisi modulnya ini, apakah ada update dari Kominfo
Mas Terry untuk tugasnya? Sejauh ini sih belum ada ya, Pak. Belum ada, berarti Beritahu apa. mengerjakan ini ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Ini. Oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu informasi untuk tugas dan proyek pelatihannya. Bisa dibaca di modul ya, di bagian tugas dan proyek. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Yuk, sama-sama.